Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the class. How are you everyone? Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan pertama untuk mata kuliah English Teaching Media. There are certain things that you guys need to know sebelum pembelajaran itu dimulai. Pertama adalah class contract. Ini merupakan janji kita antara mahasiswa, dosen, dan juga komitmen di dalam kelas. Ada beberapa hal yang perlu kita setujui nanti di akhir dari video ini. Jikalau ada butir-butir yang tidak disetujui atau merasa kurang perlu ditambahkan atau merasa kurang jelas perlu dipertanyakan, maka saya buka panel diskusi di Spada internal. Kemudian boleh didiskusikan di sana dan saya akan merespons. Kalau memang benar itu perlu dipertimbangkan, maka kita akan pertimbangkan. Kalau memang alasan untuk pertimbangan butir tersebut mungkin memang layak untuk dipertimbangkan, maka saya akan pertimbangkan. Alright. Oke. Mata kuliah ini adalah merupakan pembahasan yang bersifat teoritis dan praktik. Jadi akan ada pembahasan teoritis, ada pembahasan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip penyusunan media pembelajaran, yaitu berdasarkan kemampuan, umur, ataupun beberapa variabel dari siswa atau peserta didik tersebut. Kemudian juga akan ada praktik penggunaan media. Jadi di sini ada dua media yang akan diterapkan. Pertama adalah asas teknologi yang berdasarkan teknologi terbaru, kemudian juga ada alat-alat konvensional. Artinya dua-duanya akan kita lakukan sejalan. Nah, mungkin nanti di perkuliahan ini saya akan lebih fokus kepada teknologi, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, dan nanti kemudian Miss Regina akan menjelaskan banyak tentang alat-alat konvensional dan juga teori-teori yang terbaru. Nah, di sini diharapkan semuanya ikut berpartisipasi untuk mencari teori dan teori-teori terbaru. Artinya sumber yang digunakan dalam pembelajaran ini bukan hanya dari dosen itu sendiri, bukan hanya satu arah dari dosen itu sendiri, tapi juga diharapkan bisa dapat informasi terbaru dari mahasiswa-mahasiswa juga. Nanti jikalau mahasiswa mendapatkan hal-hal yang terbaru, maka boleh di-share dan itu boleh bisa jadi pertimbangan nantinya. Oke. Baiklah, ini ada sub capaian mata kuliah yang mana di akhir dari pembelajaran ini, nanti di akhir dari semester ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai kelima kemampuan ini. Pertama, mampu mengidentifikasi dan mempraktekkan prinsip-prinsip media yang tergabung dalam pembelajaran berbentuk teknologi dan juga dalam bentuk konvensional. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan kelebihan dan kekurangan dan menganalisa serta mengevaluasi implementasi pembelajaran tersebut, baik itu dari sisi teknologi ataupun media konvensional. Artinya nanti di poin kedua ini kita harus mampu mengidentifikasi, oh kalau kita menggunakan ini sebagai media maka kelebihannya adalah ini dan kekurangannya adalah ini. Dan kalau memang sekiranya umpama kita menggunakan doodle umpamanya, maka doodle ini kelebihannya adalah ini dan kekurangannya adalah ini, begitu. Jadi di akhir mahasiswa diharapkan mampu menguraikan itu. Kemudian juga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisa serta mengevaluasi pembelajaran penggunaan tipe-tipe media visual, audio, dan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Artinya pembelajaran bahasa Inggris harus disesuaikan dengan juga kebutuhan dari peserta didik. Jadi jikalau peserta didik membutuhkan cara belajar mereka adalah berbentuk visual atau auditory for example, maka harus disesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikan itu? Nah, ini adalah poin yang ketiga. Poin keempat, mampu menganalisa dan mengevaluasi serta mengimplementasikan pembelajaran dengan media, video, dan komputer. Artinya, nanti di akhir kita akan minta mahasiswa untuk mampu membuat video pembelajaran. Nah, cara membuat video pembelajaran dan bagaimana video pembelajaran itu dilaksanakan dengan efektif. Selanjutnya, yang kelima, mampu menganalisa dan mengevaluasi serta mengimplementasikan pembelajaran daring sebetulnya itu berbasis multimedia.
dan internet. Bagaimana cara mengimplementasikannya secara keseluruhan. Nah, itu akan jadi pembelajaran yang nanti diharapkan mampu dicapai di akhir semester. Nah, untuk pembelajaran ini, karena ini kita masih menggunakan sistem daring atau pembelajaran jarak jauh, maka kita akan menggunakan beberapa tool. Tool pertama itu adalah SPADA internal STKBBG yang kita sudah punya. Nanti semuanya akan diupload di situ. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mempunyai satu akun untuk Google Classroom. Nanti semua tugas, semua materi dan juga semua komunikasi akan diakomodir di Google Classroom ini. Tapi tetap untuk penggunaan atau pembelajaran menggunakan SPADA internal masih tetap harus berjalan karena di situ adalah akun utama kita. Ketika masuk nanti ke SPADA internal ada deskripsi kegiatan, deskripsi umpamanya adalah tahap-tahapan yang perlu dilakukan dalam pembelajaran itu. Kemudian materinya mungkin akan ada di SPADA internal dan juga ada di Google Classroom. Dan untuk latihan nanti akan diberikan di Google Classroom. Jadi begitu. Jadi diharapkan mempunyai Google Classroom. Dan kode untuk Google Classroom itu sudah dikirim di SPADA internal untuk pembelajaran pertama di deskripsinya. Jadi udah ada di sana. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, proses pembelajaran kali ini mungkin akan berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Di pembelajaran tatap muka nanti kebanyakan dosen akan memberikan semacam stimulus atau pembelajaran semacam metode ceramah. Namun di sini kita akan lebih kepada proses flip learning dan discussion. Flip learning dimaksud di sini adalah biasanya kita belajar di mata kuliah, maka mungkin ada dosen menjelaskan, kemudian nanti dilaksanakan diskusi, selanjutnya dilaksanakan latihan. Tapi di flip learning ini kemungkinan materi akan dikirimkan sehari sebelumnya, nanti akan saya kirimkan melalui Google Classroom, kemudian mohon dibaca materi tersebut. Nanti pada pembelajarannya, umpamanya pada hari Kamis jam ke-4 kita masuk mata kuliah ini, diharapkan sudah bisa diskusi. Jadi yang membaca akan mampu berdiskusi. Kalau membaca akan aktif berdiskusi, bertanya, menjawab. Nah, nanti penilaiannya akan diambil dari sana juga. Jadi kemudian pada hari Kamis ini, umpamanya hari Kamis ini, selain ada diskusi, saya akan kirimkan materi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, mahasiswa boleh mencari materi yang sesuai atau materi yang saya kirimkan atau materi di luar dari itu untuk pertemuan selanjutnya. Siapapun yang mempunyai wawasan lebih, pengetahuan lebih, membaca lebih, dan juga bisa berdiskusi lebih untuk di pertemuan selanjutnya, maka mendapatkan nilai yang lebih juga. Oke. Jadi itu adalah proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Selanjutnya apa yang akan kita pelajari? Karena di sini ada 2 dosen, tim. Jadi ini adalah yang akan saya sampaikan. Nanti Mr. Regina akan menyampaikan hal-hal yang mungkin akan lebih detail lagi daripada ini. Yang akan diajarkan di sini adalah penggunaan teknologi media, karena pembelajaran daring ini, saya yakin pembelajaran daring ini mungkin akan lama dan mungkin akan sangat diperlukan ketika nanti anak-anak semuanya atau mahasiswa semuanya sudah menjadi guru ke depannya, maka akan ada yang perlu dipelajari. Pertama adalah classroom management. Classroom management adalah cara memanage sebuah kelas dengan aplikasi atau teknologi yang ada, seperti Google Classroom, Doodles, Microsoft Teams, etc. Kemudian juga akan ada proses evaluasi yang berbentuk dari Google Form, dan juga nanti akan ada dari hal-hal yang lainnya, kayak widget dan lain sebagainya. Kemudian mungkin nanti ada evaluasi, kemudian media-media yang digunakan untuk evaluasi dan media yang digunakan untuk proses aktualisasi diri dan juga untuk survei. Nanti akan ada kita pelajari hal-hal tersebut. Dan mungkin akan lebih dari itu ketika mungkin pertemuan itu memungkinkan. Oke. Nah,
Di pembelajaran ini saya sangat menyarankan untuk tidak melakukan hal ini, plagiarism. Jadi ketika nanti terdeteksi atau plagiarism atau sesuatu yang mungkin berbentuk tugas kemudian hanya copy paste, dan I'm pretty sure that I will know that kind of violence. Saya bisa tahu ini plagiat atau tidak. Mungkin kalian juga bisa paham bahwa I know your language, guys. I know your capability in mastering language. I know your writing skill. I know your speaking skill. I know your reading skill. So, kalau, for example, the task that you have sent me is potential to detect as a plagiarism, then mungkin saya tidak akan mengambil nilai atau saya akan turunkan nilai menjadi 0, right? So I mean like it's totally forbidden for you to do this kind of stuff. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan di sini. Yang pertama adalah kalian boleh bertanya sesuka hati sebanyak mungkin. Kita mempunyai Telegram sebagai media komunikasi dan juga Spada. Kemudian kalian boleh menghubungi saya jika memang materinya itu menurut kalian belum bisa dipahami dengan baik atau tidak bisa dipakai dengan baik atau ada kendala teknisi. Kemudian jikalau Anda harus tidak bisa datang di pertemuan pertama, hanya mungkin umpamanya bisa berdiskusi tidak di awal jam, maka you guys need to contact me or boleh diberitahukan kendalanya sehingga mungkin bisa dimaklumi keterlambatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, nah ini yang terakhir. Ini penting karena ini akan menjadi hal yang paling menentu di pembelajaran ini. Pertama adalah penilaian kehadiran. Nah, kehadiran dan keaktifan itu adalah 10%. Nah, kehadiran yang dimaksud adalah seberapa sering atau berapa kali Anda tidak melakukan check-in di Spada umpamanya, dan kemudian juga berapa sering Anda mungkin bertanya, memberikan respon, umpamanya itu akan ada 10%. Nah, tapi UTS itu tugas mandiri. Tugas mandiri saya maksud di sini adalah bentuk yang diskusi tadi. Jadi ketika Anda memberikan masukan dan itu saya masukkan tugas mandiri. Di samping ada juga mungkin tugas-tugas yang akan saya berikan. Nah, kalau ada tugas, maka itu akan masuk ke 15% ini. Kalau ada ujian atau praktek tulis, maka dia akan masuk ke 25%. Dan UAS atau ujian akhir semester itu akan masuk ke 20%, dan ujian komprehensif atau ujian itu akan jadi 30%. Nah, itu adalah patokan penilaiannya. Oke, ini adalah referensi yang kalian boleh baca. Kalau kalian boleh download sendiri bukunya, ada. Kalau memang tidak bisa di-download, bisa dicari di perpustakaan atau nanti akan saya kirimkan beberapa file dari buku-buku ini. 4 buku yang akan kita gunakan sebagai referensi. Jadi boleh baca sebelum pembelajaran sehingga mungkin nanti ketika pembelajaran kalian bisa langsung berdiskusi, memberikan sanggahan dan lain sebagainya terhadap pembelajaran saya. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh di panel diskusi. Kalau memang tidak ada pertanyaan berarti saya anggap setuju. Berarti jangan nanti ada yang tanya-tanya lagi kenapa mungkin nilai final saya seperti ini karena saya kan udah hadir tiap hari, kenapa nilai final saya seperti ini? Nah, kan nggak seperti itu juga karena ada pembahasannya tadi di situ. Jadi mohon kalau memang ada tidak setuju, silahkan didiskusikan. Kalau memang tidak ada yang mendiskusikan, berarti saya nggak bisa setuju. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.